Selamat datang di ulasan kali ini, di mana kita bakal membongkar tuntas sisi ganda dari tanaman legendaris ini, tentunya berdasarkan data sains dan literatur medis yang ada. Kalau dilihat sekilas, daun hijau yang mungil ini kelihatannya biasa banget kan? Gak ada serem-seremnya. Tumbuh subur liar gitu aja di berbagai belahan benua Asia. Di dunia medis, dia dikenal dengan nama Andrographis paniculata, atau julukan kerennya King of Bitters. Tapi jangan biarkan penampilannya yang kalem ini menipu kalian. Di dalam daun sekecil ini tersimpan kekuatan biokimia yang benar-benar masif. Dan ini yang bikin penasaran. Bisa nggak sih sesuatu yang punya khasiat penyembuhan luar biasa, di saat yang sama justru punya potensi buat merusak sistem biologis kita sendiri? Apakah manfaat super dari daun ini beneran sepadan dengan resiko efek sampingnya yang ternyata lumayan serius? Mari kita cari tahu. Biar rapi, ini urutan yang bakal kita bahas ya. Kita mulai dari kenalan sama Sang Raja Pahit, terus ngebahas bukti kekuatannya, kupas sisi gelap dan efek samping, melihat bahayanya buat reproduksi, sampai terakhir, cara aman buat minumnya. Pastiin kalian dengerin sampai habis ya, soalnya bagian efek samping sama dosis ini benar-benar krusial, biar kalian nggak salah langkah pas nyoba pengobatan herbal. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat lebih dekat dari mana asal-usul sejarahnya dan apa rahasia kimiawi dari Sang Raja Rimba yang super pahit ini. Coba ingat satu kata kunci ini, Andrographolidae. Agak ribet ya nyebutnya, tapi beneran, senyawa ini tuh ibarat mesin utama di balik semua kehebatan medis sambil oto. Senyawa inilah yang jago banget ngelawan virus dan ngeredain peradangan. Dan ya, ini juga biang kerok yang bikin rasanya super duper pahit sampai kayak nempel terus di lidah berjam-jam. Dan tahu nggak, kehebatan tanaman ini bukan cuma hasil temuan lab modern loh. Sejarahnya udah panjang banget. Di tradisi Ayurveda di India, daun ini disebut Kalmeh atau Raja Rimba. Di Indonesia, saudara-saudara kita dari suku Minangkabau udah ngeracik daun ini dari zaman bahela buat ngobatin demam. Jadi, jauh sebelum para ilmuwan sibuk neliti molekulnya, masyarakat Asia udah lebih dulu ngandelin tanaman ini buat imunitas dan pencernaan. Lanjut ke bagian kedua. Segudang kekuatan si daun super. Gimana sih kacamata sains modern ngebuktiin tradisi-tradisi kuno tadi? Nah, kita punya data yang menarik banget nih dari jurnal Kesmas dan Gizi. Para peneliti bikin eksperimen pakai hewan coba hamster Golden Syrian. Hamster ini sengaja diinfeksi sama virus SARS-CoV-2 varian Delta yang sempat bikin geger itu. Mereka pengen ngebuktiin, seberapa tangguh sih Sambiloto ini ngatur sistem imun kita pas lagi diserang virus secara nyata? Biar gampang bayanginnya, coba kita bandingin hasilnya. Buat kelompok hamster yang dikasih Sambiloto, beban virus di tubuh mereka benar-benar anjlok drastis. Terus, kadar cytokine, itu loh, protein yang suka memicu peradangan parah kayak IL-6, juga ikutan turun drastis. Beda banget kan sama kelompok yang nggak dikasih apa-apa, di mana virusnya makin merajalela dan peradangannya lepas kendali. Jadi ya, secara sains, Sambiloto ini terbukti valid bisa ngebantu tubuh ngerem badai peradangan. Tapi, tunggu dulu. Kayak film superhero, pasti ada plot twist-nya. Kita masuk ke bagian ketiga, sisi gelap dan efek samping. Yap, Sambiloto ternyata juga punya kelemahan fatal yang bisa bahayain orang-orang tertentu. Gini, poin pentingnya. Cuma karena labelnya herbal alami, bukan berarti 100% aman buat semua orang. Buat ibu hamil dan menyusui, tolong dihindari karena bisa memicu kontraksi. Punya penyakit autoimun, senyawa ini bisa bikin sistem imun kalian makin bereaksi berlebihan. Kalau kalian punya tekanan darah rendah, Sambiloto bisa bikin tensi kalian makin anjlok. Tanaman ini juga ngencerin darah loh, jadi bahaya banget buat yang lagi minum obat pengencer darah. Terus jangan iseng mencampurnya sama paracetamol atau obat diabetes tanpa pantauan dokter, karena efeknya bisa bikin gula darah drop banget dan itu sangat mematikan. Sekarang kita masuk ke bagian keempat yang menurut saya ini temuan yang paling bikin kaget. Kita bakal ngebahas bahaya tersembunyinya buat kesuburan dan sistem reproduksi kita. Peringatan soal antifertilitas atau penghambat kesuburan ini bukan mitos ya. Ini beneran ada studinya di jurnal Biotech yang meneliti secara spesifik efek ekstrak daun Sambiloto ke sistem reproduksi mencit baik yang jantan maupun betina. Buat kalian yang masih di usia produktif, info yang satu ini wajib banget buat kalian perhatiin. Ingat kan senyawa Andrographolidae yang kita puji-puji di awal karena jago ngelawan virus? Ternyata, di balik kehebatannya, senyawa ini juga bekerja sebagai agen penghambat kesuburan yang super kuat. Dia ini sifatnya merusak sel dan anti-androgenik. Bahasa gampangnya, dia sanggup merusak proses pembelahan sel yang normal dan bikin kacau keseimbangan hormon reproduksi di tubuh kita. Kerusakannya itu benar-benar kelihatan jelas loh.
Di mencit jantan, Sambiloto bikin jumlah sperma turun drastis, pergerakannya lumpuh, dan bahkan jaringan reproduksinya rusak. Terus gimana efeknya di betina? Siklus reproduksinya jadi memanjang nggak normal, embrio jadi susah nempel di dinding rahim, dan parahnya lagi bisa memicu keguguran embrio. Intinya simpel banget, kalau kalian lagi merencanakan kehamilan, coret dulu Sambiloto dari daftar konsumsi kalian. Jauhi aja dulu. Oke, setelah kita ngerti betapa seriusnya risiko tanaman ini, sekarang kita masuk ke bagian kelima. Gimana sih panduan aman dan takaran dosisnya biar kita bisa dapat manfaatnya tanpa ngebahayain diri sendiri? Kalau kalian tim yang suka ngeracik sendiri dan pengen ngerubus daun segarnya, ikutin langkah ini. Pertama, cuci bersih sekitar 5-6 lembar daun segar. Terus, rebus pakai air sekitar 1-2 gelas. Tapi ingat baik-baik ya, ngerebusnya cukup 10-15 menit aja. Jangan kelamaan. Kalau kelamaan dipanasin, senyawa aktifnya malah bisa rusak. Nah, buat ngekalin rasanya yang super pahit dan nyiksa itu, sasa aja kok ditambahin madu atau dicampur sama jus buah kesukaan kalian. Kalau kalian milih kepraktisan dan minum dalam bentuk kapsul ekstrak, dosisnya itu udah ada hitungannya sendiri. Buat sekedar jaga-jaga daya tahan tubuh, rekomendasinya cukup 100-300 mg diminum 2 kali sehari. Tapi kalau buat pengobatan infeksi berat kayak pas pemulihan COVID-19 kemarin, dosisnya memang jauh lebih tinggi. Bisa 2 kapsul diminum 3 kali, bahkan sampai 5 kali sehari. Tapi ada satu aturan mutlaknya nih. Wajib diminum sesudah makan. Sambiloto ini sifatnya keras banget, jadi kalau nekat diminum pas perut masih kosong, lambung kalian bisa perih, mual, bahkan bisa bikin muntah. Ini juga nggak kalah penting. Ada aturan yang namanya sistem siklus atau cycling. Kalian nggak boleh minum herba ini tiap hari tanpa henti seumur hidup. Batas maksimal minum ekstraknya itu 8-16 minggu aja. Setelah itu, kalian wajib banget kasih jeda atau libur minum selama 2 minggu berturut-turut. Ini fungsinya biar ginjal sama hati kita punya waktu istirahat dan nggak keracunan. Kalau minum yang versi rebusan daun segar malah lebih ketat lagi. Maksimal cuma boleh 1-2 minggu berturut-turut. Oh ya, kalau kebetulan kalian punya jadwal operasi bedah, wajib stop konsumsi Sambiloto minimal 2 minggu sebelumnya, biar darah kalian gak terlalu encer pas operasi. Dari semua fakta tadi, kita bisa narik satu prinsip paling penting dalam dunia herbal. Cuma karena sesuatu itu asalnya dari tanah dan punya label alami, itu nggak lantas menjamin 100% bebas risiko. Hormati takaran dosisnya dan hormati tanamannya. Sambiloto itu punya efek medis yang sangat kuat. Ini bukan sekedar teh tawar biasa yang bisa kita seruput santai sembarangan. Jadi, untuk menutup ulasan kita hari ini, coba kalian pikirin ini. Setelah ngelihat semua efeknya, menurut kalian, apakah rasa pahit yang ekstrim dan bahaya biologisnya kalau sampai salah dosis itu sepadan dengan khasiat penyembuhannya yang super luar biasa? Untuk banyak kasus penyembuhan, jawabannya mungkin iya, asalkan kita patuh sama aturan mainnya. Timbang-timbang lagi faktanya secara bijak, dan yang paling utama, pastiin kalian selalu konsultasi dulu ke dokter sebelum mulai rutin minum Sambiloto. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini, sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.